Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini dari kelompok kami yang akan membahas tentang perbandingan sistem administrasi dan pemerintahan negara-negara di dunia. Dan saya bernama Martalika dan teman saya Wildana Pitasari dan Nur Hasana. Baiklah, kami akan menjelaskan beberapa perbandingan sistem administrasi negara Prancis, Cina, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Itulah jadi beberapa negara. Sistem administrasi negara di Prancis ditandai hal-hal sebagai berikut: konsentrasi kekuasaan pada badan eksekutif, dominasi wewenang pusat atas daerah, profesionalisme dinas publik, pemisahan secara psikologis dinas publik itu dari pengelompokan perkumpulan warga negara lain. Para pejabat bertanggung jawab kepada pengadilan administrasi. Sistem administrasi negara di Cina dilihat dari sejarah administrasi negara Cina sudah dimulai pada tahun 2000 hidup terus hingga saat waktu Cina memutuskan untuk mengubah tradisi dan memperoleh keuntungan dari ilmu pengetahuan barat. Baru pada zaman dinasti Han, pengisian jabatan dinas dilakukan dengan merit sistem melalui ujian dan saringan sesuai dengan kecakapan atau kemampuan, sehingga sejarah kepejabatan Cina telah banyak memberi sumbangan kepada kepejabatan modern. Nah, jadi itu. Dalam hal administrasi negara, pengaruh Konfusius sangat besar terhadap sistem AN. Pada masa itu, Konfusius telah mendidik para administrator. Konfusius dikenal sebagai guru etika. Menurut Konfusius, para pemimpin pemerintahan harus memahami dan melaksanakan 6 ketentuan utama para administrator agar dapat memerintah negara. 6. Ketentuan utama administrator. Pemimpin pemerintah atau administrator harus memahami negaranya dengan baik dan berusaha menyenyapkan sebab-sebab kesusahan, memegang teguh ketentuan-ketentuan di dalam mengambil keputusan, jujur, objektif, moderat, praktis, dan etis, berusaha melayani kepentingan umum dengan menghindari favorisme dan partisisme, mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya secara tetap menyibukkan diri untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Berkualitas tinggi, jujur, tidak mementingkan diri sendiri karena tercapainya segala tujuan pemerintah tergantung kepada administrator pegawai pemerintah yang berkualitas tinggi tersebut. Sistem administrasi negara di Inggris. Pada awal abad 18 di Inggris telah terjadi perubahan-perubahan mendasar. Adanya pemisahan secara tegas antara lembaga yudikatif dan eksekutif yang dulunya jadi satu ke dalam departemen-departemen pemerintahan yang terpisah. Supremasi lembaga legislatif ditegaskan, parpol semakin memiliki pengaruh dalam pembuatan polis yang tadinya hanya dipegang raja berkuasa. Ya. Oke. Pada awal abad 19, dinas sipil bebas dan berdiri terpisah dari ratu maupun parlemen sehingga secara jelas administrasi negaranya berdiri sendiri. Tindakan yang dilakukan pemerintah Inggris untuk membenahi ADM, administrasi negaranya. Penjualan jabatan dihapuskan. Dimulainya sistem pengajian gaji sebagai ganti dari pungutan-pungutan yang pernah dilakukan. Jabatan-jabatan yang tidak ada gunanya, rangkap jabatan dihapus. Sistem administrasi negara di Amerika Serikat. Perkembangan public administration dibarengi dengan business administration. Dimulai modelnya pada abad, namun yang paling dominan adalah usaha-usaha bisnisnya. Sehingga dalam hal ini birokrasi menjadi ciri yang khas bagi bisnismen yang besar sebagaimana juga dalam pemerintahan.
ciri-ciri yang melekat pada sistem administrasi negara berdasarkan hukum dan pejabat-pejabat publik bertanggung jawab sesuai dengan rules of law. Kepada pengadilan biasa atau umum, administrasi negara ditentukan oleh badan-badan perwakilan dan badan legislatif yang dipilih oleh rakyat. Berjiwa demokrasi, kegiatan administrasi negara dilakukan berdasarkan pada persetujuan rakyat. Sistem administrasi negara di Indonesia. 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah membantu presiden. 7 hal tersebut dikenal dengan 7 butir pokok sistem pemerintahan negara Indonesia sebagai dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara tersebut merupakan pedoman dasar dan kerangka mekanisme bagi penyelenggaraan sistem administrasi negara Indonesia. Ya, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Saya ucapkan mohon kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.